Dulu saya mikir kalau mau jadi sukses harus lahir sebagai anak orang kaya, harus punya orang dalam, harus pinter, harus bertalenta, harus hokinya gede. Tapi semakin kesini semakin saya sadarin bahwa Tuhan sebenarnya udah memberikan segala sesuatu untuk bikin kita sukses. Cuma kitanya aja yang nggak sadar. Konten ini saya mulai karena saya inget sama cerita khotbah yang istri saya dengar. Jadi judul khotbahnya itu adalah What is in your hand? Apa yang ada di tangan kamu? Khotbahnya diambil dari ceritanya Musa pada saat diutus sama Tuhan. Tuhan tanya ke Musa, apa yang ada di tangan kamu? Tuh, Musa bilang, tongkat. Tongkat gembala tuh ya kasarnya cuma stick biasa. Tapi tongkat gembala itu salah satu alat paling multifungsi yang para gembala di zamannya Musa itu sering pakai gitu. Bisa untuk meluruskan barisan domba-dombanya, sebagai alat bantu jalan, mengambil barang, dan juga menghalau binatang buas. Banyak yang gak kepikiran bahwa sekedar tongkat yang dilemparkan bisa berubah jadi ular dan bisa jadi sebuah mukjizat yang membuat orang-orang Mesir takjub sama Musa. Nggak cuma itu, saya juga inget sama cerita janda di kejadian lama, di perjanjian lama yang jandanya Elia sama janda yang ngobrol sama Nabi Elia sama janda yang ngobrol sama Nabi Elisa. Dua-duanya mengalami kekurangan. Dua-duanya sama-sama nggak punya apa-apa. Tapi pertanyaan yang sama dilontarkan juga lewat nabi-nabi tersebut ke para janda itu. Apa yang kamu miliki? Janda yang pertama bilang, saya cuma punya minyak sedikit dan segenggam tepung. Habis bikin roti ini, saya rencananya saya dan anak akan mati. Karena waktu di zaman Nabi Elia itu lagi kelaparan hebat. Tapi disitulah mukjizat Tuhan terjadi. Di saat si janda nurut, bikin roti dulu buat Nabi Elia, dia gak kelaparan sampai musim lapar itu selesai. Sama juga di janda yang ketemu sama Nabi Elisa. Dia awalnya ditinggal sama suaminya yang seorang imam. Dia cuma punya minyak sedikit. Nabi Elisa suruh kumpulin kendi, bulir-bulir kendi, minta sama tetangganya. Dan Tuhan lakuin mukjizat lagi di situ. Minyaknya nggak habis-habis. Sampai akhirnya si janda itu bisa menjual minyak, membayar hutangnya, dan hidup dari minyak tersebut. Dari cerita-cerita itu saya makin sadar gitu bahwa Tuhan tuh sebenarnya udah menyediakan alat-alat buat kita melakukan mukjizat dalam hidup kita. Permasalahannya kita aja yang nggak sadar betapa banyak kesempatan, betapa banyak modal yang Tuhan udah berikan ke kita, karena kita terlalu fokus sama masalahnya. Bukan kita fokus gimana caranya untuk membuat ini jadi sesuatu yang bisa memuliakan Tuhan. Awal saya mulai konten, ya saya juga gak kepikiran gitu. Semuanya bisa jadi seperti ini. Puji Tuhan, per hari ini
Di Threads saya udah bisa dapat 3.500 follower dari yang cuma 17 follower. Jadi udah 200 kali lipat. Dan semua itu dipimpin pelan-pelan sama Tuhan. Ujung-ujungnya pertanyaannya bukan apa modal yang udah Tuhan berikan, tapi adalah pertanyaan, mau nggak kita tetap taat walaupun modal yang kita punya kecil atau bahkan nggak kelihatan sama sekali. Makanya kalau kamu pengen atau rindu untuk mendapatkan kesuksesan, buat saya pribadi, saya waktu itu minta 3 hal sama Tuhan. Yang pertama, Tuhan bukakan mata saya supaya saya bisa melihat apa yang Tuhan udah berikan ke saya, dan supaya saya bisa melihat kira-kira arahnya mau dibawa kemana. Karena kita nggak tahu kan rancangan Tuhan itu seperti apa gitu. Mau kita mikirin kayak gimana juga otak kita nggak nyampe. Karena kan rancangannya dia jauh melebihi daripada yang kita bayangkan. Dan puji Tuhan, berarti kalau kita bisa membayangkan yang terbaik dalam hidup kita, Tuhan masih bisa kasih yang lebih baik daripada yang kita bisa bayangkan. Yang kedua, saya minta Tuhan datengin orang-orang yang bisa bantu saya. Dan kalau kamu ngeliat di video-video saya yang sebelumnya, saya udah berkali-kali bersyukur atas banyak banget orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup saya. Mulai dari orang tua, teman sepekerjaan, teman-teman komunitas, bahkan juga follower-follower di Threads. Dan hari ini juga saya bahagia lagi karena ada juga teman-teman di YouTube yang komen. Mereka bersyukur atas sharing yang saya bagikan, dan itu sesuatu yang bikin kita sebagai seorang content creator ya semangat. Memang saya bikin konten ini ya tujuannya, pesannya untuk anak saya. Tapi ya alangkah baiknya kalau misalkan apa yang saya bagikan itu bisa jadi manfaat lagi buat orang-orang lain. Dan yang ketiga yang saya minta adalah minta Tuhan untuk terus pimpin. Karena saya tahu di depan itu bukan jalan lurus yang ada gitu, tapi jalan berbatu, jalan yang hancur, mungkin badai, mungkin ada badai pasir dan segala macam. Ya saya juga nggak tahu apa yang ada di depan. Tapi yang saya tahu, selama Tuhan mimpin saya di depan, saya bisa tenang. Karena ya kita sebagai orang tua aja nggak mungkin gitu nuntun anak kita ke jalan yang celaka, apalagi Bapak di sorga. Makanya walaupun kadang ekonomi gonjang-ganjing dan segala macamnya, isu perang dan kawan-kawan, di hati kecil saya tahu gitu, kalau Tuhan memang mengizinkan segala sesuatu itu terjadi ke saya yakin dan percaya ujung-ujungnya semua itu demi kebaikan saya. Dan saya berdoa supaya kalian juga yang nonton video ini bisa menemukan apa yang udah Tuhan taruh ke dalam diri kalian, dan kalian juga bisa menikmati kesuksesan yang Tuhan udah sediakan buat kalian. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.